Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023 dan juga calon wali mahasiswa tentunya yang barangkali nanti bisa menyimak video ini untuk proses pembekalan anak-anak yang nantinya akan berjuang di eh, jalur tes masuk perguruan tinggi tahun 2023. Nah, di video kali ini saya akan mengupas tentang topik yang sedang hangat dibahas, yaitu terkait dengan tes yang digunakan untuk masuk ke PTN tahun 2023 yaitu tes skolastik. Ya, apa itu tes skolastik dan bagaimana contoh soalnya? Mari kita simak sama-sama. Ini dipublikasikan oleh salah satu portal berita online yang sangat terpercaya. Nah, kita kupas dulu pendahuluannya. Mendikbud Dikti Pak Nadiem Makarim itu sudah mengumumkan ya, ada beberapa perubahan dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Dimulai 1 September kemarin, yang salah satunya itu untuk masuk ke PTN itu tesnya tidak ada lagi tes mata pelajaran, tetapi menggunakan tes skolastik namanya. Nah, perubahan besar yang akan dilakukan di SBMPTN yaitu seleksi nasional berdasarkan tes kini tidak lagi tes mata pelajaran. Diulang sekali lagi ya, tidak ada lagi tes yang spesifik ke tiap mata pelajaran, kata Pak Menteri Nadiem pada saat itu, di hari Kamis ya, tanggal 8 September yang lalu. Nah, ia menjelaskan, ini lebih lanjut ya, ia menjelaskan materi tes plastik untuk SBMPTN 2023 adalah kemampuan potensi kognitif, logika penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Seperti apa contoh soalnya dan contoh materinya nanti akan kita kupas berikut ini. Nah, Pak Nadiem mengatakan soal dalam seleksi nasional berdasarkan tes itu menitik beratkan penalaran peserta didik, bukan pada hafalan. Dan ini ditegaskan sekali lagi oleh Pak Nadiem, hanya ada satu tes yang tidak berhubungan dengan penghafalan materi, hanya berhubungan dengan kemampuan bernalar, problem solving, potensi kognitif melalui tes skolastik ini. Dan literasi yang kita maksud adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bukan teknik gramatika, tetapi kemampuan mengerti logika daripada badan teks tersebut. Benar-benar literasi secara mendalam, comprehension katanya. Nah, yang menambahkan siswa pun tidak akan kaget dengan jenis pertanyaan yang diberikan karena ada kesamaan dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu sebuah tes yang diberikan di kelas 2 ya, SMA, sebagai pengganti dari ujian nasional, tapi tidak menyasar ke semua anak. Memang ada materi tentang uh, apa itu matematika, kemudian literasi bahasa, dan juga numerik gitu ya. Nah, tentunya peserta didik tidak akan kaget dengan jenis pertanyaan seperti ini karena banyak dari mereka yang sudah melalui asesmen nasional. Walaupun di asesmen nasional itu tidak semua siswa ya, hanya 45 siswa tiap sekolah yang dipilih oleh sistem yang ada di Kemdikbud, di mana banyak sekali kesamaan antara asesmen nasional dengan tes-tes yang akan masuk di SBMPTN yang telah direvisi seperti ini. Jadi semua pertanyaan adalah mengenai mengerti logika dan bisa menganalisis suatu problem yang kontekstual, kata Pak Nadiem. Nah, kita akan lihat materi tes skolastik. Nah, ini contoh ya. Contohnya seperti ini. Materi skolastik SBMPTN dan contoh soal tes skolastik untuk poin atau untuk indikator potensi kognitif. Ini soalnya, 5 sekawan, ada Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu, selalu berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sano, setelah ia dijemput Adi, Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Nah, ini sebuah cerita yang harus difahami supaya tahu kesimpulannya. Berikut ini pernyataan yang benar. Nah, ini baru siswa dipancing atau diminta untuk membuat pernyataan benar. Tentunya untuk mengetahui mana pernyataan yang benar, dia harus memahami alur cerita ini dan mungkin membuat skema supaya dia tidak terjebak pada pernyataan yang salah. Yang A ada rumah Ratu terletak paling jauh, yang B rumah Adi terletak paling jauh, yang C rumah Rimba terletak paling jauh, yang D rumah Sano terletak paling dekat, yang E rumah Adi terletak paling dekat. Nah, ini silakan dicoba. Mungkin nanti pada saat nonton video ini bisa apa itu di pause ya, kemudian dibuat sketsanya. Nah, nanti akan teruji kira-kira mana jawaban yang benar. Kalau yang penalaran matematika, contoh soalnya seperti ini.
Ya, penalaran matematika. Dalam contoh soal matematika, di mana di sini dipresentasikan data suatu konteks dalam situasi yang real, dan anak-anak didorong untuk melakukan analisis mendalam tentang situasi ini, dan kita bisa mengetes bagaimana anak bisa menggunakan informasi yang ada untuk memecahkan suatu permasalahan dan menjawab pertanyaan tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, ini setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang dibutuhkan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis materi sampah. Nah, ini diberikan sebuah data, ada kulit pisang 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, lebih lama ya. Kemudian kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan, kertas itu 5 minggu. Nah, ini satuannya harus dipahami ya. 6 minggu itu berarti berapa bulan? Berarti kan 1 bulan lebih 2 minggu, kemudian 5 bulan ini paling lama, ada 8 minggu, ada 2 bulan, ada 5 minggu. Nah, pertanyaannya apa? Nah, di sini ditampilkan diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Nah, ini dalam bentuk diagram. Eh, ini dalam ukuran tahun ya. Ada plastik, baja, kaleng aluminium, kulit sintetis. Nah, kelihatan kulit sintetis membutuhkan waktu paling lama. Nah, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan dari sampah organik. Ini keliru ini salah ketik ini ya. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, tetapi kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, ini diberikan data pembanding ya. Di sini kata-kata pokok tidak muncul di dalam data, tapi diberi keterangan dia lebih lama dari plastik. Plastik sudah diketahui angkanya, tetapi kurang dari kulit sintetis ya. Kulit sintetis sudah ketahuan angkanya. Jadi ini waktu dekomposisi berarti antara punyanya plastik dan kulit sintetis. Nah, hal ini menjadi sangat mudah kalau anak itu terlatih nalarnya atau dia terbiasa untuk memecahkan soal-soal berbasis data, berbasis data grafik gitu ya, dan dia bisa membuat perbandingan-perbandingan. Itu contoh soal yang logika matematika. Bagaimana dengan literasi bahasa misalnya yang ketiga ya. Tadi mengatakan tes literasi bukan tes teknik mengenai membaca atau bisa menggunakan bahasa, tetapi mengerti esensi suatu bacaan. Nah, ini penting ya. Jadi dengan membaca itu tidak hanya hafal isinya, tapi tahu esensinya dan bisa melakukan analisis terhadap apa yang dimaksud di dalam argumen di dalam bacaan tersebut. Berikut contohnya. Nah, ini ada sebuah pernyataan, ada sebuah teks gitu ya, tentang khasiat susu bagi tubuh manusia. Ada satu dua tiga paragraf lah. Dan kita perhatikan pertanyaannya berdasarkan bacaan di atas gitu ya. Bila seorang temanmu Ari mengeluh bahwa ia sebenarnya ingin minum susu seperti temannya, tetapi selalu diare ketika minum susu, maka apa yang akan kamu sarankan? Jadi lebih kepada kesimpulan. Jadi di sini kan ketahuan susu itu punya apa itu sisi negatif ketika dia eh, dalam waktu atau kondisi tertentu dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah, tentunya di sini muncul sebuah rekomendasi ketika dia ingin minum susu, tetapi dia tidak mau terjadi apa itu semacam kayak gangguan. Nah, eh, apa saran yang bisa diberikan? Tentunya saran itu juga dihubungkan dengan informasi yang ada di dalam teks. Jadi lebih kepada bagaimana dia bisa mengambil sebuah konteks atau nilai yang diperoleh dari teks, kemudian itu nilai itu dipakai untuk memecahkan masalah. Wow, kayaknya cukup menantang sekali ini ya, jenis tesnya ini. Yang keempat tentunya literasi bahasa Inggris. Ada sebuah teks bahasa Inggris, kemudian ada perhatikan pertanyaannya. One of the important findings of the research on measles is that. Nah, ini ditanya tentang eh, sesuatu yang sangat penting atau kesimpulan dari sebuah research yang disampaikan atau yang ditampilkan dalam sebuah teks, sehingga anak itu memahami teks tidak hanya apa itu tahu artinya, tetapi dia bisa mengambil kesimpulan sebenarnya teks ini pesan akhirnya itu berupa apa. Nah, tentunya ini butuh sebuah ketelitian, butuh sebuah pemahaman yang utuh terkait sebuah teks sehingga dia bisa menjawab dengan tepat. Nah, berikutnya, Nadiem mengatakan skema seleksi dengan tes skolastik di atas akan jauh lebih adil dan memberikan kesempatan sukses pada semua yang mengambil seleksi nasional berdasarkan tes. Tentunya
belum tentu anak yang tidak terlatih itu bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini dengan baik. Artinya peran pendidikan di sekolah atau peran guru di sekolah di dalam melatihkan anak memiliki nalar yang baik tentunya juga akan sangat menentukan. Jadi tetap saja layanan pembelajaran di kelas yang apa itu berkualitas akan berkorelasi terhadap terciptanya daya nalar yang bagus bagi anak-anak. Artinya di sini tetap dibutuhkan sebuah kualitas pembelajaran yang optimal dan juga kualitas guru yang optimal di dalam mengawal proses pembelajaran sehingga menghasilkan anak-anak yang memiliki nalar yang baik. Mungkin ini yang sementara bisa saya sampaikan. Semoga ini membantu dan tetap semangat bagi para calon mahasiswa tahun 2023. Waktu masih panjang untuk persiapan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.